Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin melanjutkan mengenai hormon kebahagiaan ya, atau disebut sebagai hormon endorfin. Tapi pada kali ini ya, saya ingin menekankan apa saja cara untuk meningkatkan hormon rasa kebahagiaan ini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa memicu hormon endorfin gitu ya, supaya kita badan kita bisa sehat ya, dan kita bisa awet muda gitu ya, awet muda. Jadi 4 hal ya yang bisa membuat kita awet muda, umur panjang, dan badan sehat gitu ya. Dan itu semua adalah terkait dengan masalah ini ya, masalah terkait dengan masalah kegembiraan gitu ya, hal-hal yang menyangkut kegembiraan. Itu yang pertama ya, kita adalah menari ya, yang menari atau joget ya. Joget juga termasuk olahraga gitu ya. Jadi pada intinya kita melakukan olahraga gitu ya, dengan maksud untuk melatih otot-otot tubuh dan melancarkan aliran darah ya. Jadi dalam kategori menari ini ya, bisa juga dikatakan dengan joget ya, atau bisa juga dikaitkan dengan senam ya, senam atau apa namanya, bisa juga dengan jogging gitu ya. Pokoknya maksudnya adalah menggerakkan badan kita gitu ya, badan kita, agar kita aliran darah bisa juga apa namanya, lebih lancar, dan tubuh kita bisa berkeringat gitu ya, keluar keringat, sehingga kita merasa segar ya, segar dan sehat gitu ya. Itu yang dimaksud dengan istilah menari. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu menyanyi ya, menyanyi. Jadi dalam kategori menyanyi ini bisa juga dikatakan dengan bersenandung gitu ya, atau apa namanya, berpuisi atau melantunkan bacaan Al-Quran gitu ya, membaca Al-Quran dengan kuat gitu ya. Jadi melantunkan ayat suci Al-Quran itu termasuk dalam kategori menyanyi gitu ya. Jadi dalam kategori menyanyi itu adalah bagaimana kita bisa menyalurkan ya, atau meluapkan emosi dan perasaan kita gitu ya. Jadi itu yang mencakup hal yang kedua ya, kita harus bisa atau melakukan menyanyi ya, menyanyi atau bersenandung atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang sifatnya bisa meluapkan emosi kita gitu ya, emosi dan perasaan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah
tertawa, ya, tertawa. Jadi kalau kita misalnya menonton film ya atau video yang lucu-lucu ya, jadi kita bisa tertawa, bergembira ya, ikut bergembira dan tertawa. Dan ini akan memupuk perasaan senang gitu ya, perasaan senang di diri kita. Jadi kita harus memperbanyak tertawa gitu ya, tertawa agar kita selalu merasa senang gitu ya. Jadi ini tidak boleh melakukan yang kebalikan gitu ya, menjadi murung ya, tidak senyum atau kecut gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus selalu bergembira, merasa senang dengan tertawa ya, tertawa dan tersenyum. Tersenyum juga itu adalah salah satu obat ya untuk merangsang kegembiraan kita gitu ya. Itu yang mengenai yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu adalah silaturahmi ya, silaturahmi. Silaturahmi itu artinya kita bertemu teman kita atau kita bertemu dengan sahabat kita, kemudian kita bercengkerama ya, mengenang masa-masa muda yang lalu atau masa-masa lalu ketika masih bersama ya. Kemudian tukar menukar cerita ya, kemudian saling mengingatkan gitu ya. Nah semua itu dengan tujuan ya untuk mengikis rasa resah ya, rasa resah dan gelisah, dan untuk menghilangkan stres gitu ya. Jadi silaturahmi itu fungsinya itu gitu ya, fungsinya adalah kita bisa menghilangkan rasa resah dan gelisah, juga menghilangkan stres karena kita berkumpul dengan teman, bercengkerama ya, tertawa segala macam gitu ya, saling curhat gitu ya. Jadi banyak ininya kepentingannya kalau kita melakukan silaturahmi ya. Demikian. Itu yang keempat ya. Jadi 4 itu ya, kalau kita jalankan maka hidup kita akan awet muda gitu ya, umur panjang dan badan kita sehat ya, itu yang penting gitu ya. Jadi dengan demikian ya, keempat hal di atas itu bisa memicu hormon rasa kebahagiaan kita atau hormon endorfin itu keluar gitu ya, keluar. Sehingga dengan demikian ya, kalau hormon endorfin keluar maka rasa stres itu akan hilang gitu ya, akan hilang. Kemudian pikiran menjadi tenang, kemudian kita menjadi gembira, senang gitu ya. Sehingga otomatis daya imun tubuh kita menjadi meningkat gitu ya. Jadi meningkat sehingga kita bisa melawan penyakit dengan lebih baik gitu ya, karena dibantu dengan obat, dibantu dengan daya imun ya, itu adalah alat untuk menyerang penyakit gitu ya. Demikian ya. Jadi dengan adanya 4 aktivitas tadi ya, maka diharapkan kita bisa melawan penyakit kita gitu ya. Di samping itu kita juga bisa, sehingga kita bisa ini ya, awet muda, umur panjang, serta badan kita selalu sehat. Serasa demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan suatu wawasan ya, atau pandangan bagi kita semua gitu.
Akhir kata saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.